Iya, selamat siang abang, kakak, rekan juang semua peserta desiminasi PKG PJOK 2024. Selamat siang semuanya. Bisa di-unmute Kak, mic-nya bisa di-unmute, bisa dijawab kok. Oke, baik. Selamat siang Pak Jem. Selamat siang Pak. Siang. Selamat siang Bang Anda. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat kesediaannya sebagai peserta desiminasi PKG PJOK tahun ini. Adapun kegiatan ini akan kita mulai. Yang pertama nanti doa dibawakan oleh Kak Herlina, doa pembuka. Kemudian nanti kita masuk ke masa orientasi, materi kita masa orientasi. Kemudian nanti kita akan suguhkan untuk PowerPoint. Kemudian nanti kita ada Jamboard. Nanti kakak-kakak masuk ke Jamboard. Kemudian kita masuk materi kedua. Lanjut nanti sampai ke penutup. Jadi ini selama 2 JP. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, kakak-kakak sekalian, untuk 1 JP-nya itu 45 menit di program kita ini. Jadi kalau 2 JP berlangsung selama 90 menit. Nah, kita akan mulai. Silakan kepada Kak Herlina untuk membuka dengan doa. Kepada Kak Herlina kami persilakan. Oke Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan membawakan doa dalam ajaran agama Katolik. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Kami bisa melewati hari-hari kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar ya Bapak, kami akan memulai Google Meet kami untuk peningkatan mutu pembelajaran kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, membimbing dan mengarahkan kami sehingga Google Meet ini bisa berjalan dengan baik ya Bapak, sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat kami laksanakan dalam aktivitas kami sebagaimana layaknya kami di sekolah, di unit kami masing-masing. Kami serahkan kegiatan kami ini kepadamu ya Bapak. Terpuji termulia namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Kak Herlina. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya izin kakak-kakak untuk share screen. Ya, sudah nampak ya kakak-kakak sekalian ya. Nah, untuk program kita kali ini PKG PJOK 2024, materi kali ini yaitu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi di sini kita banyak lebih ke pengenalan kakak-kakak sekalian, kemudian nanti pengenalan saya sebagai fasilitator, kemudian nanti LMS, kemudian nanti masuk ke materi kita sedikit untuk gambaran besarnya. Baik kakak-kakak sekalian, kalau kakak-kakak sekalian lihat di sini, nah di sini ada kata selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri kepada kakak-kakak sekalian. Nah, di sini saya sendiri bernama Johnson Boy Marpaung. Saya
mengajar di SMP Negeri 2 Pangururan. Unit kerja saya di SMP Negeri 2 Pangururan. Kalau umur 39 tahun, kakak-kakak. Nah, untuk status fasilitator ini saya dapatkan rekomendasi dari BBGP Sumut, yang mana kami sudah didiklat selama 3 bulan melalui blended learning, daring dan tatap muka di virtual Zoom dan juga di Medan waktu itu. Nah, untuk kelanjutan daripada program Kemendikbud PKG PJOK, kami ditunjuk sebagai fasilitator kabupaten. Nah, ini saya jelaskan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian tahu alur cerita kita ini gitu. Nah, saya bersama Bapak Ramses Tampu Bolon, guru olahraga SMA Negeri 1. Waktu itu kami dua berangkat untuk mengikuti diklat PKG PJOK. Nah, kami ditunjuk untuk melanjutkan sebagai fasilitator diseminasi di Kabupaten Samosir. Jadi untuk kelas kita berada di kelas 2. Kemudian di kelas 1 itu kelompoknya Bang Ramses Tampu Bolon dengan jumlah peserta diseminasi 15 orang kelas 1. Di kelas 2 yaitu kelas kita ini juga 15 orang. Nah, itulah sekilas cerita sedikit tentang pengenalan fasilitator saya sendiri. Mudah-mudahan nanti berkembang di pembelajaran kita ya. Atau nanti bisa dijapri lah. Baik kakak-kakak sekalian, biar enak kita komunikasi 2 arah. Kakak-kakak bisa memperkenalkan diri juga singkat, memperkenalkan nama, daerah tempat mengajarnya, kemudian statusnya. Satu persatu ya kakak-kakak. Silakan dimulai dari Kak Herlina lah, Kak Herlina. Oke Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herlina Sidabutar. Saya mengajar di SD Negeri 8 Tuktuk Siadong. Putus-putus Kak. Aduh, terlempar ini. Silakan berikutnya Kakak Paul Tauruk. Silakan memperkenalkan diri dulu. Biar kita kenal semua ini. Kok Kakak Paul sih Bang? Baik, izin Abang Anda. Terima kasih buat kesempatannya. Baik, semoga hari ini kita diberi kesehatan dan sampai berakhir juga nanti Zoom meeting kita ini. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Paul Hutauruk. Mungkin sebagian ada di sini senior dan junior juga udah kenal. Saya ngajar di SMA Swasta HKBP Pangururan. Status saya sudah menikah dan masih memiliki istri 1.
Oke, lanjut kepada Kakak Boy Halman. Silakan Kak Boy. Mikrofonnya, Bos. Mikrofon Boy, mikrofon. Oke, kita pending dulu. Kita lanjut ke Pak Selamat. Kak Selamat, silakan Kak Selamat. Adik kan mas saya bang. Saya paling muda bang. Oke, perkenalkan nama saya Selamat Esne Baho. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Bunda. Oke, terima kasih kepada lanjut ke Joyka. Izin senior, perkenalkan nama saya Joyka Sinaga. Unit saya di SMA Negeri 1 Harian. Sekian perkenalan saya, terima kasih. Terima kasih ke Kak Juanda. Nggak ada di tempat ya. Oke, lanjut ke Kak Rosdiana. Kak Rosdiana. Oke, mungkin tidak di tempat. Lanjut kepada Kak Sunario Simbolon. Silakan Kak. Oke, baik. Ya, nama saya Sunario Simbolon, ngajar di SMP Negeri 2 Pangururan. Kebetulan satu tempat ngajar dengan Pak Johnsonnya. Udah berkeluarga, anak 2, satu laki-laki, satu perempuan. Sekian yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Sunario. Selanjutnya Kak Elisma. Silakan Kak Elisma. Oke, semuanya selamat siang. Siang Kakak. Perkenalkan, nama saya Elisma Sagala, tempat petugas SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula. Status sudah menikah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Elisma. Lanjut kepada Kak Goklas. The Bluetooth device is ready to pair. Kak Goklas, kami The persilakan Kak. Bluetooth device is connected successfully. Kak Goklas. Iya, mungkin belum ada di tempat ya, atau lagi permisi ya. Kemudian Kak Lupita, silakan Kak Lupita. Selamat siang semuanya. Selamat siang Kakak. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Nanrunggu. Sebagai atasan saya itu Pak Manatar Samosir, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nanrunggu, dan status saya sudah menikah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Lupita. Kemudian Kak Juanda belum memperkenalkan diri nih. Silakan Kak Juanda. Izin kakak abang senior. Nama saya Nova Juanda Sinaga. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula. Status sudah menikah. Terima kasih Horas. Terima kasih kepada Kak Juanda. Selanjutnya kepada Kakak Salju Sinaga. Kabur dia Kak. Kak Salju.
Iya, mungkin Kak Saljunya juga lagi sibuk ya. Baik, yang belum memperkenalkan diri mungkin menyusul lah nanti kita lanjutkan. Kita manfaatkan waktu kita. Saya izin share screen lagi kembali ya, kakak-kakak. Panggilan untuk peserta diseminasi biar kita samakan. Saya panggil kakak-kakak semua ya, baik cowok maupun cewek. Saya panggil kakak-kakak saja ya, karena itu udah terbiasa panggilan kami waktu kami di Diklat gitu. Ya, karena kakak-kakak kan ini nasional ya. Nanti kalau abang kan identik sama hanya Kota Medan ya, Sumatera Utara. Kakak-kakak udah identik ke panggilan nasional itu semua. Ya, setuju ya kakak-kakak sekalian ya? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Oke, kalau di share screen berikutnya, di sini tadi perkenalkan diri. Nah, kemudian di kolom chat, kakak-kakak di sini menuliskan benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Anda gitu. Jelaskan alasannya, misalkan air kan, air itu menggambarkan kebutuhan yang satu objek yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang gitu. Jadi benar-benar dia jadi cahaya bagi semua orang gitu. Nah, coba dulu kakak-kakak silahkan di kolom chat untuk menuliskan apa yang menjadi inspirasi kakak-kakak sekalian gitu. Silakan kakak-kakak di kolom chat. Kapas. Kapas itu putih gitu. Misalkan inspirasinya seperti kapas, yang mana kapas itu putih seputih salju, begitulah perasaanku sama kalian semua gitu. Atau objek lain seperti matahari. Saya ingin menyinari semua orang. Sebagai guru saya harus memberikan yang terbaik, ajaran, pengetahuan yang terbaik bagi siswa saya, seperti matahari menyinari bumi ini gitu. Silakan kakak-kakak coba tuangkan di kolom chat. Silakan ketik.
Nggak usah panjang-panjang kakak-kakak, singkat-singkat aja nanti biar cepat karena waktu kita ini 90 menit recording 2 JP kita kakak-kakak. Di kolom chat ini ya kakak-kakak, di kolom chat Zoom kita ini, Jimit kita ini, bukan di kolom chat WA group. Jangan di WA group. Iya, ini sudah masuk 1 orang. Kak Nebaho, selamat. Kertas putih perlu diarahkan dan diwarnai arahnya. Ya, jadi maksud mungkin Kak Selamat di sini kertas putih itu dia itu seperti kertas putih yang perlu diarahkan dan diwarnai gitu. Oke, itulah dari Kak Selamat ya. Kemudian Kak Juanda bilang kain lap. Ini unik ini. Kain lap karena kain lap bisa membersihkan ke kotoran sistem gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Kain lap itu katanya bermanfaat untuk menjadi pembersih ya. Bisa membersihkan segala hal gitu ya. Itulah fungsi objek yang jadi inspirasi Kak Juanda. Terima kasih kepada Kak Juanda. Oke, masih ada kah kakak-kakak? Silakan. Kak Paul Hutauru di sini dia bilang jam. Karena saya diajari untuk mengelola waktu dalam beraktivitas seefisien mungkin. Ya, bagus ya, sangat bagus. Kak Luvita, saya seperti pelangi karena ingin menjadi guru yang bisa memberikan banyak warna kepada siswa. Mantap. Kak Boy Alman, tanah. Manusia berasal dari tanah dan kembali ke tanah, dan manusia bisa hidup dari tanah. Wow, ini sangat mistik ini ya. Tapi itulah, kita harus hargai tanah. Ada lagi kakak-kakak? Kak Elisma, pena. Dia seperti pena karena pena bisa menulis segala hal-hal yang baik dan buruk. Terima kasih kepada Kak Elisma. Baik kakak-kakak, kita lanjut ya kakak-kakak. Nanti kita teruskan aja di kolom chat. Namun kita lanjut aja. Nah, di sini untuk pembelajaran hari ini, seperti kakak-kakak lihat di layar, 90 menit, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, 15 menit itu pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, 5 menit pengantar lakukan modul 21, 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, 5 menit kesepakatan kelas, kemudian 10 menit kembali lagi perkenalan fasilitator dan peserta. Itu dia untuk 1 JP yang pertama. Kemudian 1 JP yang kedua, di modul 11 tatap maya, 45 menit. 5 menit nanti pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 15 menit mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Kemudian 10 menit, apa itu refleksi,
7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. 10 menit kemudian analisis cerita, 5 menit kemudian refleksi dan foto bersama. Baik kakak-kakak, inilah mungkin agenda kita pembelajaran hari ini. Karena tadi banyak menunggu peserta masuk untuk di ruang virtual Zoom, maka banyak makan waktu. Jadi nanti mungkin kita akan lewatkan waktunya untuk mencukupi agenda kita ini 90 menit. Ya, baik kakak-kakak, kita ke tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Di sini yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Ya, jadi di sini ada apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Bapak Ibu bisa menjawab ya, menjawab di kolom chat lagi. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Bapak kakak-kakak sekalian di kolom chat virtual kita ini, silakan dijawab pertanyaan berikut. Kira-kira apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak jawab di kolom chat. Tuliskan namanya, kemudian jawab pertanyaannya, yaitu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Singkat-singkat saja kakak-kakak. Ya, kalau sudah langsung aja dikirim di kolom chat. Ya, terima kasih kepada Kak Herlina. Di sini Kak Herlina bilang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga sekolah tentang pentingnya kesehatan. Terima kasih Kak. Di sini Kak Selamat membuat siswa bugar katanya. Ya, Kak Joyka di sini mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Ya, silakan kakak-kakak yang lain kalau masih ada jawabannya. Ya, Kak Boy Halman di sini menjawab, yang pertama mengajak siswa untuk aktif bergerak, kemudian menurunkan tingkat stres, yang ketiga menguatkan otot dan tulang, yang keempat melatih cara bersosialisasi, yang kelima melatih sikap sportivitas dan sikap pantang menyerah, membantu menemukan minat dan bakat anak-anak. Oke, terima kasih kepada Kakak Boy.
Kak Juanda di sini bilang adanya pembelajaran PJOK sebagai media pendidikan elementer untuk siswa baik itu kognitif, afektif dan psikomotor, tak lupa juga bakat anak yang beragam. Terima kasih kepada Kak Juanda. Baik, itulah menurut kakak-kakak tadi sebagian dari kita menjelaskan tujuan dari adanya pelajaran di PJOK di sekolah ya kakak-kakak. Terima kasih buat pendapatnya. Terima kasih. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu kakak-kakak bisa lihat di situ. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, di sini ada data 40 tahun terakhir. 40 terakhir kakak-kakak. Kakak-kakak bisa lihat di sini untuk Asian Games. Data perkembangan prestasi Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Coba kasih tanggapannya lah kakak-kakak. Bisa on mic ya kakak-kakak. Bisa hidupkan mic-nya. Coba dulu kasih tanggapan mengenai ini. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Di sini dibilang jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia gitu. Selama ini kita mengajar di sekolah, mapel PJOK. Nah, untuk kontribusi kepada atlet atau event sekelas Asian Games, benarkah kita PJOK itu menyumbang prestasi di Indonesia gitu? Bagaimana tanggapan kakak-kakak? Coba Kak Elisma lah dulu Kak, kasih tanggapan dulu Kak. Oke, baik. Saya akan memberi jawaban sedikit. Mungkin kalau pembelajaran PJOK kalau dilaksanakan di sekolah, kemungkinan di sebagian orang bisa menjadi prestasi. Tapi bagi orang yang benar-benar menggeluti sesuatu bidang di bidang olahraga. Tetapi kalau untuk pembelajaran PJOK ya bisa dikatakan untuk prestasi tidak juga. Cuma kalau pembelajaran PJOK hanya untuk merepres kejenuhan, kemungkinan kalau di sekolah ya. Karena seperti itu yang saya alami di sekolah saya sendiri. Tidak ada, mereka ini hanya untuk mencari prestasi, tidak ada. Karena kemungkinan ada juga hubungannya ke sarana prasarana kemungkinan ya. Jadi kalau di sekolah saya rasa itu tidak ada untuk sasarannya ke Asian Games, enggak. Itu tidak berpatokan sebagai guru pembelajaran PJOK. Terima kasih. Tidak menjadi suatu tugas guru PJOK menjadikan anak didik yang diajar di sekolah menjadi seorang atlet ya Kak ya? Kira-kira seperti itu ya Kak? Bukan. Kalau tugas guru PJOK bisa saja, cuman kemauan si anak dan fasilitas juga itu termasuk hambatannya. Terima kasih. Lebih ke kemauan, niat, dan sarana prasarana Kak ya? Ya, benar. Oke, terima kasih Kak buat Elisma. Itulah tanggapan dari Kak Elisma mengenai materi ini. Silakan. Coba dulu Kak Paul. Silakan Kak Paul. Kak Paul masih sibuk ini kayaknya. Kak Boy, silakan Kak Boy. Kasih tanggapan dulu Kak Boy untuk mapel PJOK dalam hal kontribusinya kepada
prestasi yang ada di Indonesia. Mapel PJOK. Bagaimana peran kontribusinya terhadap prestasi olahraga di Indonesia? Kepada Kak Boy, silakan Kak Boy. Oke, mungkin juga lagi sibuk. Ya, Kak Juanda, silakan Kak Juanda. Raise hand di sini Kak Juanda, silakan Kak Juanda. Biar cepat ya, Kak Johnson. Kalau saya lihat, kita bicara realita, ini bohong semua, ya. Nah, ini tipu-tipu sebenarnya. Ini memang agak pedas kita katakan. Kenapa? Karena memang yang nyatanya di sekolah itu berapa persen lah kita katakan pimpinan mendukung gerakan ataupun mata pelajaran olahraga. Yang pertama boleh kita lihat fasilitas, yang kedua akomodasi. Ada enggak program untuk olahraga yang diwujudkan di dalam KWSP? Kan seperti itu. Sama sekali nggak ada. Bahkan itu sama sekali bila perlu tak usah diharapkan itu. Kenapa? Saya sampai pernah debat seorang oknum kepala sekolah, bahwasannya masalah fasilitas tolong diakomodir. Apa beliau katakan? Bukan hanya olahraga yang dipikirkan, tetapi untuk mewujudkan suatu solusi, win-win solution sama sekali nggak ada. Dari situ bisa kita ambil suatu prakesimpulan bahwasannya memang tidak ada dipikirkan olahraga itu seperti itu, atau boleh dikatakan hanya pelengkap. Seperti itu. Padahal kalau kita pikir standar dari sarana prasarana itu kan sebenarnya ada. Nah, disinilah sebenarnya saya maupun mengikuti PKG ini sebenarnya kenapa tadi saya buat Kainlab. Saya berharap kita ini sebagai pendobrak, bila perlu sampai ke provinsi kita mengambil data fasilitas olahraga kita lengkap atau enggak. Kalau tidak lengkap, kita tuangkan semua. Kita ini sebagai data kita kepada BPKG ya, guru penggerak, Balai Besar Guru Penggerak. BPGP, Pak. BPGP. Kita sampaikan. Lalu apa daya mereka untuk melakukan gebrakan? Kan seperti itu. Nah, mari kita lihat. Kenapa nggak bisa kita cerita olahraga ini kalau anak itu hanya membaca buku. Sementara, kenapa saya katakan pendidikan elementer, dengan media gerak, anak itu berpikir. Dengan media gerak, anak itu ngapain? Berakhlak, kan seperti itu. Ini nyata enggak? Di situ dia hal yang miris sebenarnya kita menjadi guru olahraga di sekolah ini. Tetapi dukungan siapa? Dukungan kita sendiri pun mungkin kurang seperti itu. Secara umum sekolah, menurut saya sekian untuk penjelasan saya terkait dengan olahraga yang ada di sekolah. Kami lah boleh kita katakan, nggak tahu di sekolah yang lain bagaimana, tolong ditambahkan teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih kepada Kak Juanda. Kak Juanda lebih menekankan tadi ke fasilitas ya, sarana prasarana yang ada di sekolah. Kalau tadinya itu mendukung, mungkin berjalan baik ya untuk prestasi. Namun karena keterbatasan sarana prasarana, jadi penghambat tersendiri gitu ya Pak Kak Juanda. Terima kasih kepada Kak Juanda kasih masukan. Izin Kak Johnson, bukan hanya sarana prasarana, tetapi juga akomodasi. Misal nih mau pertandingan, anggaran dari mana itu juga kan harus bisa kita pikirkan bersama. Kan? Siap Kak, siap Kak. Oke, terima kasih. Ya, akomodasi juga sangat berperan ya. Baik, silakan ada lagi yang mau raise hand untuk kasih tanggapan pada materi ini. Baik, kalau tidak ada kita lanjut kakak-kakak. Nah, ini dia berikutnya kakak-kakak sekalian. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ini dua. Ini juga lagi kembali.
Di sini disebutkan hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut gitu? Nah, silakan kakak-kakak kasih tanggapan kakak-kakak. Katanya PJOK itu untuk senang-senang aja di sekolah atau hiburan, apakah betul seperti itu? Silakan, raise hand kakak-kakak. Ada tombol di situ, ada tombol raise hand, bisa kakak-kakak raise hand untuk kasih tanggapan tentang pernyataan berikut. Silakan yang mau raise hand, silakan. Ya, Kak Juanda, silakan Kak Juanda. Menurut saya bukan sebagai hiburan, tetapi di dalam olahraga ada suasana yang menghibur seperti itu. Karena kalau kita pikir-pikir, ada kegiatan gerak itu pasti mengeluarkan hormon yang nyaman, yang bahagia, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Juanda. Baik, selanjutnya kalau bisa yang lain lah. Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, keaktifan peserta dalam virtual Zoom ada nilai tersendiri nanti yang bisa disematkan pada perolehan nilai kakak-kakak selama mengikuti program PKG PJOK ini. Nanti dilihat masuk ke sistem berapa lama kakak aktif dalam virtual Zoom. Sama halnya pada saat kakak asinkron, belajar mandiri di LMS, keaktifan kakak durasi dalam sistem itu hidup ya kakak-kakak, ada time span-nya gitu. Nanti kakak-kakak dapatkan nilai berdasarkan keaktifan kakak-kakak. Jadi semakin kakak aktif, semakin perolehan tambahan nilai untuk kakak semakin banyak gitu, semakin tinggi. Nanti sertifikat yang kakak terima kalau nanti lulus dengan perolehan predikat pasti yang paling bagus kalau keaktifan sangat relevan ya. Baik, berarti untuk materi ini apakah betul PJOK sebagai hiburan masih ada kakak-kakak? Silakan raise hand kakak-kakak. Silakan raise hand. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut katanya? Jadi kakak-kakak pada saat mengajar di sekolah bersama siswa, apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan? Coba kasih tanggapan lah kakak-kakak dengan cara raise hand. Ayo kakak-kakak. Kak Paul, Kak Herlina, Kak Joika, Kak Luvita, Kak Goklas, Kak Salju, Kak Tigor. Izin abang dah, Kak Bang Tigor. Silakan bang, kalau ada kasih masukan bang. Katanya di sini bang, PJOK sebagai hiburan bang. Coba kasih tanggapan bang, izin abangku. Oke, bisa kedengaran nggak? Siap bang, bisa bang, bisa bang. Maaf sebelumnya ya, tadi saya agak terlambat masuk, mungkin materinya sudah disampaikan, saya belum ada, tapi sepintas saya simak. Masalah hiburan, ada juga benarnya, tapi kecenderungannya kalau kita di PJOK itu, menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, mungkin agak ke sana dia tujuannya. Halo? Iya bang, siap bang, kami dengar bang. Kedengarannya?
Nah, jadi memang prinsipnya juga ya seperti itu menurut saya ya, harus menyenangkan karena memang tujuan-tujuan dari pendidikan olahraga itu sebenarnya bertahap, bertingkat. Sepengetahuan saya ya di tingkat dasar tujuan pendidikan olahraga itu sebenarnya berbeda dengan SMP. Berbeda juga dengan SMA. Makanya materi-materi yang kita sampaikan kepada anak didik kita kalau di SD, SMP, SMA itu sudah agak berbeda. Mungkin di SD itu kita berikan mereka sebatas bermain. Tujuannya apa? Mungkin kita ingin melihat atau bisa meningkatkan keterampilan motorik. Tapi belum fokus kita kepada mana. Tapi kalau untuk SMA saya pikir karena dari sisi materinya juga mereka sudah harus belajar di satu sisi, contohnya lompat tinggi sudah harus. Terus mengenai peraturannya sudah harus. Masalah teknik sudah harus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau disebutkan hiburan, ya memang itu tadi. Tapi kalau menurut saya itu kecenderungannya pembelajaran yang menyenangkan. Itulah yang disebut mungkin hiburan ya. Menurut saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sementara Pak Johnson, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Abang Senior, Bang Tigor, izin Ya, Abangku. Terima kasih atas masukan dan tanggapannya. Di sini kata Bang Tigor, PJOK harus benar-benar menyenangkan ya Bang ya. Harus benar-benar menyenangkan. Ya. Karena kalau siswa tidak senang dalam PJOK udah parah itu namanya. Ya, sudah parah. Jadi harus benar kita terapkan bahwasanya pembelajaran berpusat pada murid yang mana PJOK harus benar-benar menyenangkan. Karena kalau tidak menyenangkan, dasarnya kalau sudah salah, siswa pasti malas belajarnya. Terima kasih Pak Kak Tigor. Selanjutnya kalau ada teman-teman atau kakak-kakak yang lain yang mau ngasih tanggapan untuk materi yang ini, silakan raise hand, silakan raise hand. Ya, Kak Luvita, silakan Kak Luvita. Oke, selamat sore semuanya, Abang Kakak. Selamat sore, Pak. Saya mengertikan atau menjawab sedikit tentang apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut. Menurut saya tidak, karena kita sebagai guru, sama seperti yang dibilang Abang Tigor tadi, kita harus menciptakan suasana hati yang senang. Bagaimana anak didik itu supaya semangat untuk belajar. Yang tadinya les 1, 2, 3 sendiri itu biasanya dibuatnya. Jadi mereka jenuh untuk belajar 1, 2, 3 sampai les 5, sampai les 6. Jadi mereka sangat menunggu yang namanya les PJOK. Jadi pada saat les terakhir, sebagai guru PJOK, saya harus menciptakan suasana bagaimana siswa bisa bermain dengan menyenangkan ataupun itu melalui materi pembelajaran yang telah kita pelajari di kelas. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih kepada Kak Lupita. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, kepada kakak-kakak yang lain, silakan Kak, kalau misalkan ada yang mau kasih pernyataan lagi, silakan raise hand. Baik, kita rasa sudah cukup ya untuk materi ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ini dia. Masuk lagi nih. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran? Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, coba kakak-kakak, izin kakak-kakak sekalian, ada 3 gambar di situ, ada 3 gambar.
dari gambar tersebut kalau kita perhatikan, ini seringkali guru lain atau kepala sekolah memanfaatkan mapel PJOK untuk kerja bakti, ya kakak-kakak sekalian ya. Padahal itu seharusnya tidak boleh. Nah, kadang alasan dari teman guru atau kepala sekolah bilang kalau gotong royong kerja bakti, udah biarlah yang olahraga itu yang gotong royong dulu, kerja bakti. Itu kan juga kebugaran katanya. Nah, itulah yang terjadi kakak-kakak pada gambar yang ada di kita lihat bersama di monitor. Di situ ada guru memanggil ke perpustakaannya, ke perpustakaan. Kemudian ada yang kerja bakti, ada yang apa itu namanya? Ada yang game ya atau apa segala macam lah itu. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, apakah betul itu yang ada pada 3 gambar di monitor kita untuk kebugaran gitu? Apakah betul itu gotong royong yang selama ini kita lakukan diminta kepala sekolah atau PKS pada saat jam mata pelajaran kita, apakah betul itu gotong royong itu kebugaran gitu? Silakan kasih tanggapan kakak-kakak. Yang belum kasih tanggapan silakan raise hand. Silakan Kak Lupita, silakan Kak Lupita. Kak Lupita unmute suaranya mic-nya. Oh, izin Bang. Sesuai gambar yang itu yang ada gotong royong, saya sangat setuju. Karena di sana dibangun yang namanya kerjasama dan juga sportivitas, kedisiplinan juga ada di sana. Tapi gambar yang di perpustakaan sama yang di lapangan, saya kurang setuju. Begitu tanggapan saya, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lupita. Ya, ada lagi kakak-kakak sekalian yang mau kasih tanggapan? Ayo, mana nih suara Kosmos? Kosmas. Ya, Kak Herlina, silakan Kak Herlina. Ya, terima kasih Pak kesempatannya ya. Kalau saya menanggapi ini Pak, memang betul kalau dalam gambar itu ada gotong royong, ada kegiatan yang nampak. Seperti yang kita tahu kan Pak, komponen dalam kebugaran jasmani itu kan ada kekuatan, ada kelincahan, kemudian ada daya tahan, ada keseimbangan, dan masih ada lagi komponen kebugaran yang lainnya. Tapi saya kurang setuju itu Pak, kalau misalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, udahlah mengerjakan itu di jam pelajaran PJOK saja. Itu kan kebugaran juga. Ya memang betul itu kebugaran, tapi tidak seharusnya kalimat seperti itu seolah-olah PJOK ini hanya kebugaran itu saja yang perlu, mau bagaimanapun caranya, yang penting bergerak anak-anak itu udah olahraga. Jadi saya kurang sependapat dengan pernyataan kalimat yang tadi Pak. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Kak Herlina. Silakan Kak Kosmos. Kosmas Ginting. Kak Kosmas, suaranya. Iya Kak. Silakan, Kak. Sudah Kak, sudah kedengaran. Baik. Sudah dengar Pak? Sudah Kak. Baik, tanggapan saya Kak tentang kebugaran jasmani tadi di gambar-gambar itu, saya rasa itu tidak benar lah itu Kak. Karena kebugaran itu bukan hanya dari kegiatan kebersihan lingkungan sekolah maupun yang lainnya. Karena kita kan ada juga kebugaran jasmani, ada beberapa unsur, ada 10. Nah, kalau bisa kebugaran itu kan memang mencakup ke 10-nya. Memang kalau untuk kegiatan
bersihkan lingkungan sekolah itu ada termasuk kebugaran, hanya saja tidak termasuk ke semua unsur-unsur. Jadi untuk gambar ini tadi, ya memang ada juga unsurnya paling ya kelincahan dalam inilah mengambil sampah dan yang lainnya. Nah, mungkin untuk kebugaran hanya sedikit Pak, jadi saya kurang setuju dengan yang ini. Apakah betul PJOK untuk kebugaran itu saya rasa Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Kak Kosmas. Berarti kesimpulannya kita semua tidak setuju ya. Kalau bisa tidak setuju. Mau kepala sekolah yang nyuruh, mau siapapun yang nyuruh pada saat jam mapel kita, mereka harus hargai mapel olahraga. Ya. Bapak Ibu pun jangan mau untuk memberikan anaknya dalam hal kebersihan. Ya. Kalau katanya nanti itu kan juga kebugaran. Oh, bisa dilawan Bapak Ibu. Silakan berargumen sama kepala sekolahnya ataupun siapa yang rekan sejawatnya yang memanfaatkan mapel PJOK dalam hal kebersihan, gotong royong atau apapun itu pada saat mapel PJOK-nya gitu. Itu sangat dilarang Bapak Ibu, jangan kita kasih. Karena untuk mencapai kebugaran, kita punya materi yang bisa kita sampaikan sama anak-anak kita. Karena gotong royong pada materi PJOK, pada buku kita tidak ada gotong royong pada buku kita, ya kan? Dalam hal mencapai kebugaran, benar, ada benarnya gotong royong dalam hal mencapai kebugaran pasti ada sedikit. Cuman itu di luar daripada mapel PJOK. Makanya pada saat mapel PJOK kalau bisa bersama-sama kita tidak memperbolehkan pada saat mapel PJOK, tidak memperbolehkan anak-anak untuk gotong royong, untuk kebersihan, untuk dimanfaatkan oleh guru-guru lain ya. Ya pada saat mapel PJOK ya belajarlah. Ya, materi kebugaran sesuaikan dengan materi yang ada di bukunya gitu. Untuk mencapai kebugarannya. Baik, kakak kita semua Bapak Ibu dalam hal ini, materi ini pada gambar kita tidak setuju ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh pada saat jam pelajaran PJOK digunakan waktu untuk kerja bakti atau aktivitas lainnya. Ya, yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Baik, kita lanjut. Ya, di sini ada tantangan utama PJOK. Tantangan utama PJOK yang pertama krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Yang ketiga, krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi. Terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Coba Bang, Kak Kosmos suara mute-nya Kak. Kak Kosmos, suara speakernya Kak. Suara speakernya Kak, matikan dulu Kak, unmute Kak. Oke, terima kasih Kak. Ya, kita kembali ke layar. Tantangan utama PJOK. Krisis identitas, krisis arah, krisis fokus. Bagaimana kakak-kakak dengan melihat ini? Kasih tanggapan kakak-kakak, silakan raise hand. Silakan Kak Herlina. Raise hand ini ya. Yang belum lah, yang belum. Sekali lagi saya ingatkan kakak-kakak, izin kakak-kakakku, abang-abang, senior,
adik-adik semua yang ada di virtual Zoom, keaktifan kakak-kakak sekalian menjadi nanti tolak ukur untuk perolehan nilai ya kakak-kakak. Semakin kakak-kakak aktif, semakin banyak nanti perolehan nilai tersistem yang langsung jadi kredit poin bagi kakak-kakak sekalian. Ya, silakan raise hand kakak-kakak untuk tantangan utama PJOK. Di sini dibilang krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Bagaimana kakak-kakak melihat ini? Silakan kepada kakak-kakak yang belum memberikan tanggapan, kami persilakan Kak, raise hand. Itu ada menu pada layar kita untuk raise hand. Ini kalau kita simak, krisis identitas, krisis arah, krisis fokus, ini banyak kita temukan mungkin di dulu ya, di waktu kemarin dulu, guru PJOK-nya ya udah pada saat mapel PJOK kasih bola, guru PJOK-nya hilang, iya kan? Guru PJOK-nya mengopi atau enggak ke kantor guru bercerita-cerita atau enggak pergi ke tempat lain atau meninggalkan siswa dia. Nah ini mungkin banyak yang dialami guru PJOK dulu ya, tapi saya yakin untuk sekarang tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau krisis identitas, krisis arah, krisis fokus, ini mungkin pernah kita lihat ya Bapak Ibu ya. Guru PJOK-nya habis kasih bola dia mengopi, meninggalkan siswa. Begitu nanti bunyi bel, dia datang lagi. Dia datang lagi untuk minta bola atau masukkan bola atau nyimpan bola atau ya gitulah. Mungkin ini yang menjadi tantangan utama guru PJOK, tapi saya rasa sekarang nggak ada lagi ya kakak-kakak sekalian. Semua guru PJOK sudah meninggalkan atau melupakan paradigma seperti ini ya. Harapannya tidak ada lagi seperti ini dan kita bersama yakin bahwasanya guru PJOK sekarang sudah bagus, sudah profesional dalam hal mengajar untuk kepentingan siswa yang mana kurikulum tetap diutamakan berpusat pada siswa. Saya rasa ini sudah kita tinggalkan ya Bapak Ibu, bukan kita sih, mungkin guru-guru terdahulu lah ini, banyak kita jumpain sih sepertinya. Namun untuk sekarang tidak lagi. Kalau kita ada mau disampaikan Kak tentang ini Kak, tanggapan ini, tantangan utama PJOK, silakan Kak kalau ada. Kak Herlina bagaimana Kak? Setuju ya Kak? Setuju ya Kak ya? Tapi zaman di sekarang ini nggak ada lagi ya Kak ya? Oke kita lanjut. Ya, ini dia. Kita agak percepat ya kakak-kakak.
karena waktu kita masih sudah sedikit lagi. Materi kita masih banyak. Mungkin tadi karena kita pada saat gabung di virtual ini agak terlambat, jadi kita karena menunggu tadi materinya, jadi kita percepat lah ini ya. Untuk itu di next ini kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK. Nah, di sini kakak-kakak bisa lihat tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga dan bermain secara aktif. Nah, inilah tujuan utama PJOK, kakak-kakak bisa lihat di sini. Kita lanjut. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, di sini ada involving, engaging, having fun, enjoying. Nah, tadi ini udah kita bahas sedikit. PJOK itu memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, jadi kalau di sini saya lihat engaging itu tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen atau berperan ya. Kemudian enjoying tidak hanya bersenang-senang tapi menikmati gerakan. Jadi pada dasarnya semua gambar yang ada di sini involving, engaging, having fun, enjoying ini semua menikmati gerak ya. Jadi semua pergerakannya harus dinikmati. Jadi dia benar-benar enjoy dia. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Kita lanjut kakak-kakak. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini. Kakak-kakak bisa lihat di situ tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi saat ini ya. Kemudian kondisi yang diharapkan guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, kalau kondisi saat ini guru PJOK itu menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik, tidak lagi kakak-kakak. Jadi kita di program PKG PJOK ini ingin merubah cara mengajar kita, paradigma mengajar kita untuk berpusat pada murid. Makanya di sini yang diharapkan setelah mempelajari mengikuti program PKG PJOK ini, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nah, tidak lagi pada saat kondisi saat ini gitu. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Namun, kita harus ke kondisi yang diharapkan. Guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif. Berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Disabilitas ya, disabilitas kelas saya. Nah, kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk semua peserta didik. Ya, Bapak Ibu di sini, kakak-kakak sekalian di sini inovatif, kreatif, dan tidak mengkesampingkan gender dan disabilitas ya, disabilitas. Contoh misalkan dalam hal sepak bola, pembelajaran sepak bola, kadang kan anak perempuan ini kita kesampingkan atau siswa perempuannya yang tidak mau bermain bola. Namun pada pembelajaran PJOK yang sebenarnya ini adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak ada lagi gender, pertidaksamaan gender di sini. Semua gender harus diratakan semua.
bahwasanya perempuan juga harus mendapatkan materi sepak bola gitu. Jadi jangan karena dia perempuan kita asingkan dia gitu. Jadi bersama-sama kita untuk setiap gender yang ada kita harus berikan yang terbaik lah. Kemudian disabilitas juga tidak ada mengkesampingkan di sini. Artinya disabilitas mana yang dia bisa, mana dia yang mampu, ya sebatas itulah yang mungkin yang bisa dia lakukan gitu. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, yang kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, di sini orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik, kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, jadi pembelajaran PJOK benar-benar harus kreatif dan inovatif dalam hal perkembangan pembelajaran ya Bapak Ibu ya, kakak-kakak sekalian. Banyak di sini untuk nomor 3 ini teknologi sudah dalam pembelajaran PJOK itu sudah kita laksanakan ya. Banyak mungkin kakak-kakak di sekolah sudah pakai Infocus, menampilkan konten pembelajaran atau video pembelajaran ya. Itu juga salah satu inovatif kreativitas seorang guru dalam memberikan pembelajaran. Baik, kita lanjut kakak-kakak sekalian. Kemudian tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, di sini Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, tujuan dan dampak program yang sedang kita ikuti, diklat yang sedang kita ikuti ini, PKG PJOK ini dia Bapak Ibu salah satunya, yaitu di sini tema ini. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, jadi paradigma yang selama ini kita dalam hal mengajar tidak berpusat pada murid sesuai dengan keinginan kita selama ini, ya kan? Kalau bisa kita rubahlah kakak-kakak sekalian. Mulai sekarang paradigma mengajar itu harus benar yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Karena tujuan dan dampak programnya memang ini yang diinginkan. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Ya, kita masuk ke pengantar lakukan modul 21. Ini 1 JP berikutnya. Yang pertama di sini pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan ya. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, kakak-kakak sekalian, di sini kakak-kakak disuruh nanti merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang mewujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Ya, nanti mungkin ini berhubungan ke LMS, nanti mungkin ada LMS-nya berkaitan dengan lakukan.
Ya, pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Nanti mungkin berhubungan ke LMS ya kakak-kakak sekalian, nanti di pembelajaran 1 ini, nanti kakak-kakak bisa berselancar di LMS, bisa lihat nanti keterhubungan dengan materi ini. Kemudian ini dia, berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ini. Nah, praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nah, di sini nanti kakak-kakak sekalian membuat video mentah tentang kegiatan pembelajaran PJOK. Dengan materi yang kakak sampaikan, terserah materi apa. Kemudian nanti kakak-kakak sekalian untuk merekam, yang mana isi rekaman tersebut sudah ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di sini dibuat rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nanti ini berhubungan ke LMS ya kakak-kakak. Nanti di LMS ada seperti itu. Minta video pembelajaran, tapi nanti kakak-kakak bisa lihat LMS-nya lah, berselancar di LMS-nya. Kemudian sudut penempatan kamera, petunjuknya juga ada di situ. Kemudian suara guru harus terekam jelas. Kemudian unggah. Nah, lihat Bapak Ibu. Kakak-kakak sekalian unggah RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, semua nanti ada di LMS ya Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Batas waktu pengunggahan ini gelombang 1 8 Oktober 2024. Pada saat elaborasi isi modul 21 dan gelombang 2 ini bukan kita ya. Gelombang 2 22 Oktober 2024. Pada saat elaborasi isi modul 1. Nanti Bapak Ibu bisa berselancar di LMS, nanti untuk tugasnya ini ada batas waktu pengunggahan, batas waktu tugasnya itu tanggal 8 Oktober 2024. Oke, next kita ke pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Ya, di sini kita lihat, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Ya, kakak-kakak sekalian, izin Abang Senior, untuk program PKG PJOK kita ini, kita di sini diharapkan untuk pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Jadi pada diklat kita ini, yang memang salah satunya juga ini, menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, lanjut kita Bapak Ibu, mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Nah, coba dulu Bapak Ibu silakan jawab pada link Jamboard yang akan saya sematkan di kolom chat. Bapak Ibu, saya akan mengarahkan Bapak Ibu ke Jamboard. Saya akan bagi linknya di kolom chat. Bapak Ibu silakan menjawab yang ada di monitor. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Kemudian, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan? Sebentar Bapak Ibu, saya bagikan link Jamboard. Di kolom chat ya Bapak Ibu, saya akan bagikan di kolom chat. Bapak Ibu nanti bisa lihat di kolom chat untuk link Jamboardnya.
Kak Herlina raise hand ya? Matikan aja Kak, klik aja lagi raise hand-nya Kak, biar dia tertutup Kak. Raise hand-nya klik lagi Kak, biar dia tertutup. Iya, udah Kak. Baik kakak-kakak sekalian, di kolom chat ada saya sematkan di situ link Jamboard. Silakan kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan yang ada di monitor pada link Jamboardnya, silakan diklik kakak-kakak, silakan nanti diisi, untuk menjawab pertanyaan yang ada di monitor kita. Kalau kakak-kakak sekalian menggunakan handphone, dia mengarah ke install ya, install Jamboard. Silakan diinstal ya kakak-kakak. Iya kakak-kakak, pada monitor kita di sini udah diinstal, Kak Erlina udah diinstal itu Jamboardnya. Aku bisa kok. Diinstal dulu dia. Diinstal dulu Jamboardnya yang gambar warna kuning ya. Makanya masuk dari link kolom chat ini, nanti dia diarahkan untuk menginstal, kemudian silakan install. Kemudian nanti langsung diarahkan ke tugas kita. Sudah ada yang bisa kakak-kakak? Coba Boy, itu kau masuk dari link ya? Dari link kolom chat ini? Kakak Boy Halman, kok aku bisa ya? Saya pakai HP, kakak-kakak sekalian. Saya yang virtual Zoom ini pakai laptop, kemudian makanya kan di tampilan monitor ada 2 di situ saya.
saya coba pakai HP, di sini bisa kok langsung dia diarahkan ke situ dia. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita di luar virtual kita pelajari ya. Untuk Jamboardnya nanti saya kasih tutorialnya lah. Kasih tutorialnya nanti untuk Jamboard agar nanti kakak-kakak sekalian dalam pertemuan berikutnya tidak lagi kesusahan ya, tidak lagi kesusahan dalam Jamboardnya. Baik, kita lanjut aja kakak-kakak sekalian. Nanti ini bisa kita laksanakan nanti di luar virtual Zoom untuk Jamboardnya. Mungkin ada kendala ya. Iya, pada dasarnya untuk kegiatan virtual Zoom kita, Jamboard itu harus benar-benar kita tidak dapat dibuka ya. Gak apa-apa bang, gak apa-apa bang. Kita lanjut aja dulu bang. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti bang, kita bagusi lagi bang. Iya, ini masih tentang Jamboard. Karena waktu kita juga sudah mepet. Untuk Jamboard, kita nanti saya kasih tutorialnya untuk pertemuan berikutnya. Biar kita nanti aktif juga di Jamboardnya. Ya, kita masuk ke kesepakatan bersama kakak-kakak. Jadi pada saat di ruang virtual Zoom atau Jimit seperti ini, kesepakatan bersama kita menyalakan kamera. Menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya atau menjawab pertanyaan. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Contoh gangguan teknis adalah hal wajar, misalkan sinyal yang lemah, hujan, mati lampu, itu hal yang wajar ya kakak-kakak sekalian. Kalau bisa itu tadi, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Ini kesepakatan bersama kita ya kakak-kakak sekalian. Saya rasa setuju ya. Untuk kelanjutan pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Jadi agar kakak-kakak izin abang kakakku semua untuk menepati janji kita di kesepakatan bersama ini. Terima kasih. Baik, kemudian kita lanjut dengan Tata Maya modul 11. Sebentar ya kakak-kakak, ini linknya belum bisa dibuka.
Iya, sebentar kakak-kakak untuk modul satunya em, ada kendala di sini sedikit belum bisa dibuka. Sebentar ya kakak-kakak. Oke, izin kakak-kakak, saya share screen. Iya, kakak-kakak bisa lihat di monitor untuk modul 11 dia elaborasi isi 1 JP tatap maya. Nah, di sini kita merefleksikan ya. Kenapa refleksi? Apa itu refleksi? Nah, di sini dia merefleksikan tentang paradigma pembelajaran PJOK tadi. Nah, jadi nanti kakak-kakak sekalian di sini disuruh untuk memberikan tanggapan, refleksi, mengapa kita berrefleksi, kemudian apa itu refleksi. Silakan kakak-kakak untuk menjawab di kolom chat. Baru ini sebagai pembelajaran terakhir kita agar nanti kita ringkas semua pembelajaran kita dan kita tutup. Silakan kakak-kakak untuk menjawab di kolom chat ya kakak-kakak.
Oke kakak-kakak, kalau sudah bisa. Ya, untuk link Jamboard, mungkin masih ada kendala ya kakak-kakak, minta maaf ya. Nanti akan kita perbaiki. Selanjutnya yang tadilah refleksi. Kenapa kita perlu refleksi dan mengapa refleksi itu harus ada gitu. Nah, kakak-kakak bisa isi jawaban di kolom chat lah. Coba diisi dulu kakak-kakak untuk di kolom chat. Iya, terima kasih Kak Herlina di sini bilang refleksi perlu dilakukan supaya kita mengetahui sejauh mana kemampuan kita dan melihat kekurangan kita sehingga ada usaha untuk memperbaikinya. Ya, terima kasih kepada Kak Herlina. Yang lain kakak-kakak sekalian silakan berikan tanggapan tentang refleksi. Kak Luvita, masih ada Kak? Iya Kak Juanda, Kak Elisma dulu lah. Kak Elisma di sini supaya kita bisa mengetahui mulai dari awal dan akhir pembelajaran dan memperbaikinya. Terima kasih kepada Kak Elisma. Kak Luvita di sini belum ada ya, masih S. Kak Juanda, refleksi kita lakukan sebagai perhentian. Refleksi kita lakukan sebagai perhentian dan penenangan yang memiliki manfaat untuk evaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran. Terima kasih Kak Juanda. Kak Boy Halman, refleksi perlu dilakukan untuk meningkatkan keprofesionalan kita, sehingga kita mengetahui apa yang kurang dari kita atau terlewatkan selama proses pembelajaran. Terima kasih kepada Kak Boy Halman Saragi. Ya, terima kasih juga untuk Kak Salju. Kak Salju bilang di sini refleksi perlu dilakukan supaya kita mengetahui yang mana perlu kita benahi di dalam pemberian materi kepada siswa dan sebagai evaluasi ke depannya. Terima kasih kepada Kak Salju. Baik kakak-kakak, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya, ini kita baca dulu dari Abang Senior. Di sini Bang Tigor bilang, refleksi suatu kegiatan yang kita lakukan untuk mengevaluasi supaya kita dapat meningkatkan hasil atau tujuan yang akan kita capai. Terima kasih Bang Tigor. Kak Rosdiana bilang, refleksi perlu kita lakukan agar kita lebih memahami sejauh mana kita mengetahui dan evaluasi. Terima kasih Kak Rosdiana. Baik kakak-kakak, waktu kita sudah habis. Sebenarnya sudah habis, tapi karena materinya nanggung tadi, harus kita selesaikan. Terima kasih buat kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih Kak Lupita. Kakak-kakak yang mau bertanya tentang kegiatan ini atau tentang LMS, silakan. Mana tahu ada yang perlu ditanyakan pada pertemuan pertama kita ini, silakan kakak-kakak. Ini kesempatannya kakak-kakak. Sebelum nanti kita foto bersama, doa penutup, foto bersama dan kita
off recordingnya. Ya, silakan Kak Lupita. Izin Bang, tanya di menu Merdeka Belajar saya itu tidak ada menu LMS-nya Bang. Kenapa Kak? Ada apanya? Tidak ada di aplikasi LMS-nya di Merdeka Belajar. Oh, kalau kakak buka dari handphone, tidak keluar dia Kak. Harus tampilan laptop. Saya pakai laptop Bang, tapi dia laptop Chromebook. Memang nggak bisa di Chromebook juga Bang? Enggak. Harus LMS itu bisa kita dapatkan hanya melalui dari laptop. Kalau dari handphone, tidak bisa Kak. Enggak Bang, maksudnya saya pakai Chromebook, bukan laptop memang, Chromebook. Yang kecil. Untuk LMS-nya nggak bisa dibuka gitu? Iya. Nggak bisa, memang harus dari laptop dia. Masuk dari PMM, ya kan? Klik nanti PMM, masuk, kemudian belajar ID ya, pakai belajar ID ya. Nah, kemudian nanti diarahkan ke PMM kita. Nanti kan di bawah kan ada itu apa namanya? LMS. Kalau masuk dari laptop ya. Nah, kalau masuk dari handphone, kalau kita pakai aplikasi yang ada di PMM, dia tidak akan keluar LMS-nya. Chromebook, Bang. Saya pakai Chrome. Iya, tetap nggak bisa, Kak. Nggak keluar itu, Kak. Oke, kakak-kakak. Ada lagi kakak-kakak? Ya, perlu saya ingatkan kakak-kakak, untuk LMS kita, itu dia dikerjakan ya kakak-kakak. Itu setiap menu yang ada di LMS, jangan dilewatkan. Diklik, kemudian dilihat ke dalamnya. Nah, ada dia informasi berupa pernyataan yang harus kita baca. Ya kan? Kemudian nanti itu jangan dilewatkan ya, jangan langsung di close atau langsung pindah ke menu semua modul lagi balik. Jangan. Setiap halaman dia harus dilihat kakak-kakak. Nanti sistem membaca kakak-kakak ini melewatkankah, melompatkah. Nah, dia terbaca sistem kakak-kakak. Jadi dia nggak terpenuhi nanti. Nah, LMS yang ada pada kakak itu harus benar-benar dibuka, kemudian dibaca, kemudian ditonton kalau ada video pembelajaran di situ. Kalau ada video yang penjelasan di situ ada. Nah, kemudian untuk tugas harus dikerjakan kakak-kakak. Harus dikerjakan, jangan dilewatkan, jangan dicuekkan gitu. Lewati aja, lompati aja lah. Karena kita punya due date-nya kakak-kakak. Ada dead time-nya, batas akhir pengumpulan tugas. Nanti kakak-kakak kalau lewat batas akhir pengumpulan tugas, bisa nanti jadi masalah atau tidak terekam dia gitu. Oke ya kakak-kakak. Ada lagi mau tanya Kak Herlina, silakan Kak Herlina. Iya Pak, ini barusan kan Bapak bilang setiap ada menu di LMS-nya kita kerjakan dan ada batas pengumpulan, kan begitu kan Pak? Saya lihat di situ kan Pak ada refleksinya. Iya. Dan pengisiannya tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 kalau nggak salah Pak. Iya Kak. Kebetulan itu besok itu kan Pak tanggal 12. Jadi iya, itu harus dikirim atau dikerjakan langsung dikirim biar bagaimana itu kira-kira Pak? Karena batasnya kan besok. Sesuai permintaan aja Kak. Kalau dia mintanya besok ya besok Kak. Harus dikerjakan sekarang. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau dia mintanya berupa file, ya kan, nanti kan ada di situ bentuk file, PDF. Kakak harus file kan, harus PDF kan, yang kakak kerjakan tadi. Makanya kerjakan dulu di Word dia. Tugas-tugasnya kerjakan dulu di Word, baru PDF kan, baru kirim ke LMS tadi gitu.
Bisa ya kakak-kakak ya. Ada lagi kakak-kakak tentang LMS kita, tentang penggunaan LMS kita yang terjadi kendala mungkin? Kakak-kakak, untuk bergabung di ruang virtual semacam ini, saya selalu sematkan link ya. Saya selalu sematkan link virtual Jmeet kita ke dalam LMS pertemuan tatap maya yang ada tanda titik hijau. Nah, kalau terjadi masalah seperti tadi, banyak peserta yang tidak bisa masuk, terjadi kendala, kakak-kakak segera japri saya untuk saya bagikan link virtual kita. Nggak apa-apa masuk dari link WA group, nggak apa-apa. Saya japri pun nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk link di LMS virtual kita, selalu saya sematkan itu nanti. Entah kenapa, seperti kakak-kakak bilang tadi, nggak bisa masuk dari virtual yang di LMS gitu kan. Nah, mungkin kakak-kakak masuk dari nggak tahu lah, mungkin ada kendala aja. Nanti saya periksa lah sama orang teknisnya nanti. Kenapa nggak bisa masuk ya? Tapi kalau bisa dari LMS, kalau nggak bisa, kakak-kakak masuk dari link yang saya bagikan. Kakak japri saja, saya akan bagikan. Nah, kakak-kakak perlu kita sepakati lagi kembali kakak-kakak, agar tidak terjadi seperti ini. Aturannya kita kan 90 menit. Ini kan sudah lebih dari 90 menit, ya kan? Jadi kita ini berkisar, kita tadi mulai jam 2:15. Sekarang sudah jam 4, hampir 2 jam ya, hampir 10 menit lagi kita 22 jam. Berarti 120 menit. Kita kecolongan 30 menit. Artinya kakak-kakak, kalau misalkan nanti pertemuan berikutnya, besok kita pertemuan lagi ya kakak-kakak. Kita ada Jmeet lagi pertemuan. Kalau besok kita masuk jam 2, jam setengah 2, udah saya buka kak ruang virtual kita. Ruang virtual kita jam setengah 2 sudah saya buka. Itu untuk kita diskusi, tanya jawab, mana yang menjadi kendala-kendala. Kita mampatkan setengah jam itu. Nanti pas jam 2 teng, kita sudah on record. Recording sudah saya hidupkan. Jadi nggak lagi kita molor seperti ini gitu. Bisa ya kakak-kakak? Bisa ya? Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih buat kebersamaan kita kakak-kakak sekali ini. Buat abang senior, kakak seniorku, mohon maaf ya kak ya, abang kalau ada kesalahan dalam penyampaian, dalam pemaparan saya. Tak ada gading yang tak retak ya. Minta maaf sekalian. Sama-sama kita belajar. Saya di sini bukan sebagai guru, bukan sebagai pengguru, bukan sebagai sok pintar. Saya hanya sebagai fasilitator kakak-kakak. Jadi kalau kita simak pengertian fasilitator hanya menjembatani. Saya hanya sebagai fasil menjembatani, ya, menjembatani program PKG PJOK ini. Tidak mau menggurui, tidak mau mengajari, tapi memfasilitasi pengertian fasilitator ini. Memfasilitasi kakak-kakak di program PKG PJOK 2024 ini. Terima kasih kepada kakak-kakak. Ya, ada lagi kakak-kakak sebelum kita tutup dengan doa penutup. Oke, kita foto bersama dulu ya kakak-kakak. Foto bersama kepada kakak-kakak supaya on kamera lah kak, on kamera. On kamera kita mau foto bersama. Kak Paul, Kak Juanda, Kak Boy, Kak Rosdiana, Kak Sunario, Kak Tigor. Kita on kamera, kita foto bersama. Coba gayanya kayak mana nih? Gini lah ya, salam olahraga ya. Angkat tangan ya. Oke, 1, 2. Oke, apa lagi gayanya? Nah, menanjak, Samosir menanjak. 1, 2. Oke, baru apa lagi?
Sarangeo. Bang Juanda Sarangeo. Jijik kali aku Sarangeo itulah. Itu menjadilah. Sarangeo. 1, 2. Oke, terima kasih kakak. Saya apa ya? Saya ini ya. Recording saya matikan ya. Buru.